Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan tak lupa salawat salam marilah kita panjatkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun Islam yang keempat. Apa itu rukun Islam yang keempat? Yaitu tentang puasa. Apa itu pengertian puasa? Puasa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu soma yasumu soman, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Adapun puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, puasa juga ada syarat-syarat wajibnya. Puasa saja itu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat kuat berpuasa, yang kelima mukim. Nah, itu syarat-syarat wajib puasa. Ada juga syarat sah puasa. Apa saja itu? Yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyid, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat berapat pada waktu yang diperbolehkan. Nah, itu syarat sah puasa. Nah, ada juga rukun puasa. Apa saja itu? Yang pertama niat, yang kedua imsak. Nah, yang pertama tadi niat. Nah, niat juga kita harus benar dengan niatnya, karena innamal a'malu binniyat. Semua amal-amalan tergantung niat kita. Kalau kita niatnya tidak benar, maka amal-amalan kita bakal tidak benar. Contoh, misalkan kita niat puasa wajib. Nah, niatnya hanya cuma lisan, tapi kalbunya tidak niat, maka puasanya akan tidak sah. Tapi sebaliknya, kalau kalbunya niat tapi tidak diucapkan dengan lisan, maka puasanya akan sah. Tapi sunnah Rasulullah SAW niatnya yaitu di dalam kalbu niat dan diucapkan dengan lisan secara bersamaan. Nah, contoh misalkan kita niat puasa wajib. Nah, niat puasa wajib juga ada dua pendapat. Ada menurut mazhab Imam Maliki, yang kedua ada menurut mazhab Imam Syafi'i. Apa menurut mazhab Imam Syafi'i? Apa menurut mazhab Imam Maliki? Menurut mazhab Imam Maliki yaitu kalau niat puasanya bisa langsung disebulankan dari pertama bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, ini satu kali niat. Nah, itu menurut mazhab Imam Maliki. Gimana niatnya sih? Yaitu niatnya nawaitu shauma jami'ir ramadana hadhihi sanati lillahi taala. Nah, itu menurut pendapat madhab Imam Maliki. Yang kedua, ada menurut madhab Imam Syafi'i. Gimana kalau menurut madhab Imam Syafi'i? Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, niat puasa wajib yaitu seperti puasa Ramadan. Jadi niatnya setiap malam kita membaca niatnya. Nah, gimana sih niatnya? Yaitu nawaitu syauma godin an adai fardu sahri ramadana hadhihi sanati lillahi taala. Nah, jadi kita pilih yang mana? Mau pilih madhab Imam Maliki apa mau pilih madhab Imam Syafi'i? Terserah kepercayaan kalian. Semuanya juga benar. Mau madhab Imam Maliki, mau madhab Imam Syafi'i, benar. Tapi kalau saya lebih percaya kepada madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Saya lebih percaya kepada madhab Imam Syafi'i daripada madhab-madhab yang lain. Bukan saya artinya meremehkan atau merendahkan madhab-madhab yang lain, tapi saya lebih percaya kepada madhab Imam Syafi'i. Nah, kita juga kalau kita sama madhab Imam Syafi'i, kita juga berhati-hati pas malam pertama bulan puasa, kita bisa pindah dulu sebentar ke madhab Imam Maliki. Nah, terus membaca niat yang disatu bulankan. Sudah membaca niat disatu bulankan, pindah lagi ke madhab Imam Syafi'i, dan di madhab Imam Syafi'i pun niat tiap malam. Kenapa kita harus pindah dulu ke madhab Maliki terus membaca niat disatu bulankan? Dikarenakan al-insanu ma khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi barangkali kita pas di pertengahan bulan Ramadan kita lupa membaca niat di malam hari. Nah, puasanya akan tetap sah karena tadi sudah membaca niat di satu bulankan di madhab Imam Maliki. Nah, terus ada juga imsak. Apa itu imsak? Imsak adalah mengakhiri makan sahur kita dan siap-siap 10 menit lagi untuk waktu adzan subuh. Terus ada lagi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Apa saja itu? Yang pertama, masukkan segala suatu benda ke dalam badan, organ kerongkongan yang terbuka secara sengaja. Yang kedua, makan dan minum secara sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, haid dan nifas. Yang kelima, membatalkan niat puasa. Segala perbuatannya tergantung niatnya. Yang keenam, melakukan masturbasi atau onani. Nah, itu hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Jadi kita harus berhati-hati dengan membatalkan ibadah puasa, apalagi melaksanakan puasa wajib. Nah, terus ada lagi orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakitnya parah. Yang kedua, perempuan yang sedang haid. Yang ketiga, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang keempat, perempuan yang sedang menyusui. Yang kelima, perempuan yang sedang nifas. Nah, itu orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, ada lagi syarat, ada macam-macam ibadah puasa. Yang pertama,
ada puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah kalau kita melaksanakannya akan mendapatkan pahala, tapi sebaliknya kalau kita meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Bagaimana dalilnya? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kepada berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ada juga macam-macam puasa wajib. Apa saja itu? Yang pertama, tadi ada puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakannya pada bulan Ramadan, yang dilaksanakannya 1 bulan. Ada juga dalilnya man faroha liduhulir Ramadan. Barang siapa yang bahagia datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya menyentuh siksa api neraka. Jadi, kita kalau kedatangan bulan suci Ramadan, kita harus semangat dan bahagia pas melaksanakan ibadah puasa Ramadannya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung dalam bulan-bulan yang lain. Seperti kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah atau kita menjalankan fardu, akan dilipat gandakan pahalanya, akan menjadi 70 kali lipat dari bulan-bulan yang lain. Nah, terus ada juga kalau kita juga melaksanakan atau bermaksiat atau melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, nah akan juga dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nah, jadi di bulan puasa Ramadan ini janganlah kita bermaksiat, janganlah kita berbohong, janganlah kita melakukan dosa-dosa yang keji. Jadi di bulan puasa Ramadan perbanyaklah membaca Al-Qur'an, perbanyaklah banyak zikir, perbanyaklah mendoa kepada Allah, dan perbanyaklah salat malam seperti salat tahajud, salat istikharah, dan salat-salat yang lainnya. Nah, itu yang pertama tadi bulan Ramadan yang diwajibkan. Yang kedua ada puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Puasa kifarat yaitu puasa yang diwajibkan, yang bagian dari puasa kifarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan terhadap suatu hukum yang atau kelainan dalam melaksanakan suatu kewajiban. Contoh misalkan ada seorang pembunuh dan membunuh seorang muslim, dan seorang muslim itu pun dibunuh, dan ketika orang yang membunuh itu tertangkap oleh keluarganya, dan keluarganya meminta kifarat untuk puasa selama 3 bulan misalkan, dan si pembunuh itu wajib puasa 3 bulan atau bisa langsung dihukum mati langsung si pembunuhnya. Nah, itu puasa kifarat. Ada lagi puasa nadar. Apa itu puasa nadar? Puasa nadar yaitu puasa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disunatkan oleh Rasulullah SAW, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya. Contoh misalkan ada seorang yang ingin ranking 1 dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau aku ranking 1, aku akan nadar selama 1 bulan misalkan. Nah, kalau itu terjadi, maka orang itu harus berpuasa selama 1 bulan tadi. Nah, terus ada lagi terakhir puasa qada. Apa itu puasa qada? Puasa qada adalah puasa yang disebabkan karena pas melaksanakan suatu kewajiban, wajib ia berhalangan menurut syara. Jadi gimana? Jadi kalau tadi yang diberi keringanan seperti orang yang sakit parah, orang yang sedang dalam perjalanan, perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, itu wajib diqada di bulan-bulan yang lain. Nah, terus ada juga puasa sunnah. Tadi ada puasa wajib, sekarang ada puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah yaitu puasa yang disunatkan oleh Rasulullah SAW, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa 10 Muharram, dan puasa-puasa yang lainnya. Nah, terus ada juga puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Puasa wisal yaitu puasa yang tidak sama sekali buka, tidak makan, tidak minum pada malam hari pun. Nah, terus ada lagi puasa tasrek. Apa itu puasa tasrek? Puasa tasrek yaitu puasa yang dilaksanakannya sesudah Idul Adha di tanggal 11 sampai 13. Nah, itu puasa-puasa. Nah, sekianlah dari saya. Demikianlah, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.